Allah yang memberi rezeki kita semua. Ya, baik, tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan mengenai hak-hak pensiun. Nanti Bapak akan memasuki pensiun, apa saja sih yang harus dilengkapi. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian mau mengajukan MPP, itu bagaimana caranya? Nah, di samping itu untuk Bapak dan Ibu yang statusnya karyawannya F1 suami istri, nah, itu tanggungannya bagaimana? Itu harus diselesaikan sebelum pensiun. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu sekalian begitu dapat SK pensiun, tanggungannya misalnya perumahan atau kesehatan masih ikut ke salah satu, ternyata kalau pensiun kan tarifnya beda ya. Itu kalau tidak dirubah dari sekarang akan setelah SK pensiun jadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita yang masih kuliah. Anak yang masuk tanggungan Telkom itu adalah usia 21 tahun. Nah, bagaimana kalau anak tersebut sudah melebihi 21 tahun? Nah, itu tapi masih kuliah, itu bisa diusulkan. Jangan sampai nanti SK sudah keluar, anak masih kuliah tetapi tidak masuk dalam tanggungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian kan udah punya grup sekarang ya. Grup ini dipertahankan, ya, jangan sampai keluar dari grup itu. Kenapa? Informasi yang berkaitan dengan MPP ataupun administrasi yang lainnya itu akan disampaikan di situ. Termasuk kalau Bapak dan Ibu sekalian ada bertanya mengenai apa tata cara atau perlengkapan dari administrasi kepensiunan. Baik Pak, jadi rujukannya kita lewat aja, jelas ya. Aturannya sudah ada yang mengatur berkaitan dengan pensiun. Ini kemarin sudah disampaikan sama teman-teman dari Dapentel ya. Jadi kita langsung aja putus dengan Telkom, lepas dari Telkom. Itu adalah penyebabnya karena pertama, usia sudah memasuki 56 tahun. Kita putus dengan Telkom. Segala sesuatu yang berkaitan selama ini kita dilayani Telkom, begitu kita pensiun, Telkom udah tidak melayani Bapak Ibu sekalian secara administrasi, ya. Tetapi kalau keluhan-keluhan atau bantuan-bantuan kami dan rekan-rekan HR yang ada di retail, insya Allah itu tetap membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pensiun karena atas permintaan sendiri, dia minta pensiun, itu otomatis putus dengan Telkom. Pensiun dini, besok 1 Juni ada pensiun dini, dibuka 1 Mei. Jangan tergiur, ya. Tolong dipikirkan matang-matang, ya. Oke, kalau kita lihat ke pesangon, mungkin uang yang jumlahnya cukup lumayan besar kan ya, tetapi itu tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian pernikahan sama Telkom. Kalau Bapak sekarang udah suami istri dan nikahnya udah lama, tidak ada masalah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sekarang menikah lagi dengan karyawan Telkom, satu dari karyawan tersebut harus ada yang keluar, ya. Kemudian tidak memenuhi syarat. Nah, kalau ini kita udah lewat ya, kita udah bukan sampai lagi. Terus berhenti karena ujur. Bapak sakit yang terus menerus lebih dari 2 tahun, diujurkan, itu bukan oleh Telkom. Yang mengujurkan adalah tim TPKK, yaitu kumpulan dokter-dokter yang mengevaluasi Bapak Ibu sekalian apakah dia patut untuk tetap berada di Telkom atau memang sebaiknya diujurkan. Tetapi lebih menguntungkan Pak, ya, kalau diujurkan itu. Pendi jangan Pak, jangan Pendi. Yang ujur ini sama dengan pensiun normal, tetapi lebih cepat. Ya, hak-haknya sama dengan pensiun yang normal. Sekarang usia belum masanya pensiun, dia udah diujurkan, haknya udah sama dengan yang pensiun normal. Kemudian berhenti karena meninggal dunia, jelas. Hilang, jelas ada aturannya. Kalau karyawan hilang, misalnya kecelakaan pesawat, tenggelam dalam laut, sekian bulan tidak ditemukan, itu sudah dikatakan hilang, ya. Kemudian berhenti karena diangkat sebagai anggota direksi, ya itu mah orang ini ya, kita lewat ya. Kemudian berhenti karena pelanggaran disiplin. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak gangguan di sebelah
kiri kanan kita ada barang-barang yang kelihatannya nganggur, jangan sekali-sekali dimanfaatkan, karena kalau itu merupakan aset walaupun nilainya Rp1, tetap itu pelanggaran disiplin. Ya, kita sudah, apalagi kita udah lama bekerja di Telkom, insya Allah kita semua yang di sini selamat sampai akhir nanti, amin. Kemudian pemberhentian karena cuti di luar tabungan perusahaan. Saya pengen cuti, tapi cutinya lama, mungkin ikut pendidikan atau apa, itu CLTP ya namanya. Itu bisa diberhentikan juga kalau setelah masa cuti CLTP-nya selesai, kemudian dia melamar lagi ke Telkom. Kalau ada formasi dia diterima, kalau tidak dia ke pensiun. Kemudian berhenti karena program perumahan, tapi tidak mungkin kalau Telkom untuk saat ini, ya. Nah ini MPP masa persiapan pensiun. Kapan sih Bapak bisa mengajukan MPP? Kalau Bapak mau mengajukan MPP, ya, Bapak punya waktu adalah MPP adalah 6 bulan sebelum pensiun. Ya, pengajuannya adalah 2 bulan sebelum MPP, jadi 8 bulan, maksimalnya 7 bulan. Ya. Nah, MPP ini bersifat opsi ya. Apabila Bapak Ibu sekalian tidak mengajukan MPP, berarti Bapak tetap menjadi karyawan Telkom. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mengajukan MPP, kan gitu ya, Bapak kalau disetujui, berarti nanti statusnya berubah menjadi status karyawan MPP. Kemudian karyawan yang diperbantukan. Nah, untuk karyawan yang di luar Telkom, anak perusahaan, pengajuan MPP-nya, kalau yang di Telkom sendiri, internal Telkom, pengajuan MPP sekarang sudah menggunakan aplikasi. Jadi Bapak udah nggak repot-repot scan semua dokumen yang dibutuhkan, masuk ke aplikasi, nanti di approve sama atasannya, sama HR, udah. Saat itu juga Bapak Ibu sekalian bisa melihat SK MPP di portal tersebut. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sekalian yang berada di luar Telkom, anak perusahaan, misalnya Pak Asik di TA, dia bisa mengajukan MPP, tapi tidak bisa menggunakan aplikasi karena dia tidak bisa masuk ke portal. Dia harus mengajukan secara manual. Kemudian selama MPP bagaimana Pak? Jadi selama MPP gaji Bapak, jasa produksi dan lain-lain utuh, sama dengan karyawan semua yang aktif, ya. Jadi Bapak tinggal sarungan, ya. Uang datang tiap bulan sesuai dengan hak Bapak, ya. Jadi MPP-nya 6 bulan, ya 6 bulan Bapak tanpa kerja, uang datang terus. Tetapi yang hilang adalah fasilitas. Bapak misalnya yang Pak Selamat manajer ajukan MPP, misalnya disetujui 6 bulan, fasilitas mobilnya ditarik, tidak mendapatkan bantuan untuk fasilitas kendaraan. Begitu juga untuk fasilitas telekomunikasi, itu ditarik semua. Laptop bagaimana? Kembalikan aja, ya. Sama laptop juga kalau memang itu fasilitas, ternyata kalau kita MPP ngapain diem di rumah, kembalikan aja biar tenang. Karena kalau begitu pensiun, laptopnya nggak kembali, uang pesangon ditahan kurang lebih 15 juta. Padahal harga laptop sekarang nilainya itu yang dipegang 1.500.000. Ayo, lebih aman kembalikan aja, buat apa? Disimpan di rumah ya. Kemudian kalau MPP dianggap setuju, maka akan terbitlah SK MPP. Ada yang ditanyakan? Monggo. Yang soal itu tadi Pak. Sebentar ya Pak. Ya, kenapa Pak? Kalau karyawan sakit ya, katakan Ini kerja. Terima kasih. Yang nomor 6 Pak, misalnya karyawan itu sakit karena stroke, itu berapa lama dia masih bisa diperbolehkan aktif? Jadi, Ya itu jalannya itu pakai apa? Jadi gini Pak, sebagai jalan ya Pak ya. Karyawan sakit lebih dari 3 bulan terus menerus, bulan keempatnya dia tanya siapa ya?
Nah, jadi terus menerus selama 3 bulan, maka bulan keempat diusulkan menjadi karyawan sakit. Jadi yang di Bitel atau dari area mengusulkan ke regional bahwa si A sudah sekian bulan tidak masuk kantor karena sakit, maka dari diusulkan ke regional diusulkan ke Bandung untuk dirubah statusnya menjadi status karyawan sakit. Suatu misal, yang karyawan sakit itu adalah manajer XXX. Ya, posisinya begitu dia jadi karyawan sakit adalah manajer XXX dalam kurung sakit. Posisi manajer yang ditinggalkan sama dia karena sakit itu bisa diisi sama yang lainnya. Kalau statusnya sudah sakit, sebaiknya ya dia menyembuhkan diri aja. Tetapi kenyataannya karena dia ada yang sudah merasa sehat, akhirnya masuk kantor. Jadi kalau status karyawan sakit itu dia mutlak sebaiknya dia menyembuhkan diri menjadi benar-benar sembuh dulu. Ya, setelah 1 tahun nanti dievaluasi sama tim TPKK yang saya bilang tadi. Kalau masih sakit dilanjutkan, kalau tidak direkomendasi misalnya untuk kerja kembali. Seperti itu sampai 2 tahun. Baik. Lanjut ya. Aduh, kita setengah jam. Nah, ini Pak, seperti saya sampaikan. Jadi waktu Bapak mau masuk ke MPP, THR dapat, kemudian jasa produksi ada, bonus ada, diskresi bagaimana ada, dapat. Kemudian bantuan perumahan dapat Pak. Cuman kalau bantuan perumahan biasa kan kita dibayarkan 2 tahun. Saya pensiun itu tinggal 6 bulan lagi, yang dibayar adalah 6 bulan lagi. Kalau 2 tahun ya seneng kan gitu ya. Ngitungnya bulan kalau udah nempel ke ujung ya. Kemudian Paskes sama seperti karyawan aktif, nggak ada ini. Kemudian yang karyawan MPP tidak berhak, ya saya sampaikan tadi, Paskes tidak ada. Kemudian KPM juga dicabut. Ibu misalnya lahir tanggal 25 Februari, berarti kalau pensiun 1 Maret. Begitu submit, saat itu juga karya atasannya di Samonya itu masih uang. Jambangi ya disamperin, datangin, Pak, saya ajukan MPP, tolong di-approve. Kalau selama atasan tidak meng-approve MPP itu yang Bapak ajukan, SK-nya sudah jadi, saya nggak bisa masuk ke aplikasi. Itu karena pribadi Bapak sendiri yang bisa masuk. HR tidak bisa. Katanya bilang saya kan enggak. Pak Slamet atau Pak Santo, pelatihan ingat ya namanya. Pak Santo, kalau mau mengajukan MPP tidak bisa serta-merta disetujui. Kenapa? Ini MPP-nya tidak disetujui, ya MPP-kan aja masuk 3 bulan sebelum pensiun. Itu mah tergantung atasannya masing-masing. Ya.